Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Mentor ASN. Channel akan membahas seputar latihan soal SKD dalam persiapan menghadapi seleksi CPNS Sekolah Kedinasan dan CPNS Umum tahun 2026. Namun sebelum lanjut, teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel YouTube ini jangan lupa diklik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Pada kesempatan video kali ini kami akan kembali mengajak teman-teman untuk membahas soal TWK HOTS persiapan menghadapi seleksi CPNS untuk sekolah kedinasan dan CPNS umum di tahun 2026. Seperti apa? Soal TWK HOTS kita awali dengan pembahasan soal tugas pada video kami sebelumnya. Jadi teman-teman, pada video kami sebelumnya kami sudah membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Ini berkaitan dengan situasi kegiatan gotong royong. Peran setiap warga ini sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Kemudian, kebersamaan dan saling membantulah kunci keberhasilan kegiatan ini atau kegiatan dari gotong royong. Jadi kata kuncinya adalah yang pertama, ini kebersamaan, kemudian ada rasa saling membantu satu dengan yang lain. Sikap yang paling sesuai dengan nilai Pancasila dalam kegiatan ini adalah gitu ya. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dengan mengirimkan jawaban terbaik versi teman-teman untuk menjawab soal tugas ini. Kembali ke soal tugas, bahwasanya kegiatan gotong royong dan kunci keberhasilannya adalah kebersamaan dan saling membantu. Sehingga kalau opsi yang A mengutamakan kerjasama dengan penuh semangat. Ini memang sudah ada tindakan positif berupa kerjasama yang dilakukan dengan penuh semangat. Tetapi kita harus mencari kosakata yang menunjukkan rasa kebersamaan dan saling membantu. Jadi kalau opsi yang A fokus kepada bagaimana kebersamaannya saja, gitu ya. Jadi sikap saling membantu satu dengan yang lain ini belum secara spesifik termuat pada opsi yang A. Sehingga bukan opsi yang A jawaban terbaik. Berikutnya opsi yang B, membagi tugas secara adil dan merata. Ini juga bersifat positif. Hanya saja ini fokus kepada nilai keadilan, termasuk juga secara merata. Berikutnya opsi yang C, berpartisipasi aktif. Nah, ini menunjukkan bagaimana adanya kebersamaan dan ada sikap proaktif yang termuat di dalam opsi yang C. Termasuk juga saling mendukung satu dengan yang lain. Ini berkaitan erat dengan sikap saling membantu satu dengan yang lain. Kita simpan opsi yang C. Kalau opsi yang D, ini berkaitan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Ini lebih kepada sistem yang dilakukan oleh masyarakat untuk saling melibatkan secara umum yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga bukan opsi yang D, termasuk juga bekerja dengan tekun dan disiplin. Ini juga bersifat positif, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan nilai gotong royong. Sehingga teman-teman, untuk soal tugas ini sikap yang paling sesuai dengan nilai Pancasila itu adalah opsi yang C. Bagaimana adanya sikap berpartisipasi secara aktif, kemudian saling mendukung. Itu yang menunjukkan bagaimana inti dari gotong royong. Bukan hanya sekedar kerjasama, bukan hanya sekedar adil, bukan juga sekedar melibatkan lapisan masyarakat, bukan juga sekedar tekun dan disiplin, tapi harus ada kegiatan proaktif dan saling mendukung satu dengan yang lain. Opsi yang C. Baik teman-teman, kita awali kembali untuk video kali ini mulai dari soal yang pertama. Ini berkaitan dengan materi pilar negara. 30 detik dimulai dari sekarang. Jadi untuk soal yang pertama ini dinyatakan bahwasanya kepentingan pedagang dan pengguna jalan ini sangat berbeda. Perbedaannya di mana pedagang ingin meningkatkan pendapatan dan menjual produk, sementara pengguna jalan ini membutuhkan kelancaran,
termasuk keamanan pergerakan di jalan umum. Namun, berjualan di fasilitas jalan seperti trotoar atau badan jalan dapat mengganggu fungsi jalan itu sendiri, membahayakan keselamatan dan melanggar hak pengguna jalan. Jadi dua masalah ini yang harus dipecahkan dengan peran Pancasila dalam memastikan bahwa semua individu ini memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Berdasarkan ilustrasi tersebut adalah jadi bagaimana peran yang dapat diambil oleh Pancasila agar semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan. Apakah opsi yang A? Memberi panduan kepada pedagang cara berjualan yang dapat menjamin hak mendapatkan penghidupan yang layak. Kalau opsi yang A lebih cenderung kepada pedagang, padahal harus bisa memberikan rasa adil baik itu pada pengguna jalan maupun pada pedagang itu sendiri. Sehingga bukan opsi yang A. Begitu juga dengan opsi yang B, mengarahkan pedagang dan pengguna jalan agar mengutamakan kepentingan bersama setelah kepentingan pribadi terlaksana. Ini kurang tepat, ya. Jadi mengutamakan kepentingan pribadi. Opsi yang C, mengingatkan pentingnya kebersamaan dan menjamin rasa keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini bersifat positif, kita coba simpan. Berikutnya, opsi yang D, mengupayakan agar kegiatan pedagang mengutamakan kepentingan pengguna jalan untuk kenyamanan dan ketertiban. Ini juga berkaitan dengan mengutamakan dari pengguna jalan, sehingga bukan opsi yang D. Dan yang terakhir, menyelaraskan dua kepentingan untuk menciptakan harmoni sosial yang mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban. Nah, ini juga bersifat positif. Kita memiliki dua opsi. Opsi yang C mengingatkan pentingnya kebersamaan atau menyelaraskan dua kepentingan untuk menciptakan harmoni sosial. Jadi, solusi yang bisa dilakukan sebagai peran Pancasila memastikan semua individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan berdasarkan situasi tersebut, itu bukan sekedar mengingatkan, tetapi kita harus mampu menyelaraskan dua kepentingan untuk menciptakan harmoni sosial. Sehingga opsi yang tepat itu adalah opsi yang E, di mana mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Ini sila kelima. Tetapi yang paling penting membedakan opsi C dan E adalah kalau opsi yang C hanya sekedar mengingatkan pentingnya kebersamaan, tapi kalau opsi yang E adalah menyelaraskan dua kepentingan. Kepentingan dari pedagang, termasuk juga kepentingan dari pengguna jalan. Jadi kata kuncinya adalah kepentingan untuk menciptakan harmoni sosial. Tidak ada konflik di dalamnya. Opsi yang E. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 2. 30 detik dimulai dari sekarang. Untuk soal nomor 2, di mana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini menyatakan bahwa setiap warga negara ini berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini berkaitan dengan hak sekaligus kewajiban. Berdasarkan ilustrasi, hak warga negara yang mencerminkan pasal tersebut, yaitu warga negara berhak untuk apa. Jadi kita sesuaikan dengan pasal 27 ayat 3, khusus berkaitan dengan pembelaan negara. Apakah opsi yang A, mengikuti kegiatan sosial dan wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam lingkungannya, ini kegiatan sosial ya, yang tepat. Opsi yang B, memperoleh pendidikan dan wajib menerapkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Opsi yang B juga merupakan hak warga negara khususnya di bidang pendidikan. Tetapi terkait dengan hak pendidikan itu secara khusus diatur di pasal 31, bukan pasal 27 ayat 3. Ini kurang tepat. Berikutnya, opsi yang C menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dan wajib menaati aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Ini berkaitan dengan aturan hukum ya. Ini kurang tepat juga. Termasuk opsi yang D terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dan wajib ikut menjaga ketertiban serta ketentraman lingkungan sekitarnya. Jadi, kegiatan kemasyarakatan hanya fokus menjaga ketertiban dan ketentraman lingkungan sekitar. Ini hanya lingkungan sekitar ya.
Ini juga kurang tepat. Dan opsi terbaik itu termuat pada opsi yang E, di mana memperoleh perlindungan negara ini sebagai hak ya, terkait dengan mendapatkan perlindungan negara dan wajib ikut berpartisipasi juga menjaga keamanan serta kedaulatan bangsa. Ini berkaitan dengan hak sekaligus kewajiban sesuai dengan pasal pembelaan negara. Jadi memperoleh perlindungan dari berbagai ancaman yang terdapat di Indonesia. Sehingga opsi yang tepat opsi yang E. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 3. Masih berkaitan dengan pilar negara. 30 detik dimulai dari sekarang. Di soal nomor 3 dinyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang multi etnis atau beragam suku ya, menghadapi tantangan disintegrasi yang sering dipicu oleh ketidakadilan, diskriminasi, dan penyebaran hoax atau berita bohong. Cara warga negara. Ini sekali lagi cara warga negara dalam mengatasi tantangan tersebut dapat dilakukan dengan apakah opsi yang A, mengajak masyarakat menjaga budaya lokal dengan membatasi pengaruh budaya luar yang masuk. Ini kurang tepat ya. Ini hanya fokus pada bidang budaya. Opsi yang B, menyebarkan informasi yang benar, kemudian membangun dialog antar kelompok untuk mencegah konflik. Konflik itu mengakibatkan disintegrasi. Termasuk penyebaran berita bohong, itu solusinya adalah dengan bagaimana kita menyebarkan informasi yang benar. Membangun dialog, gitu ya. Kita simpan opsi yang B. Opsi yang C mendorong pembentukan kelompok sosial yang terdiri dari warga dengan latar belakang yang sama. Jelas nih kurang tepat, karena latar belakangnya sama. Opsi yang D berpartisipasi dalam diskusi di media sosial dengan menyuarakan pandangan kelompok minoritas. Ini lebih kepada partisipasi dalam diskusi di medsos ya, bukan jawaban terbaik. Opsi yang E meminimalkan pernyataan atau aktivitas yang dapat menimbulkan gesekan antar kelompok di masyarakat. Ini juga kurang tepat. Walaupun narasinya bersifat positif. Karena di sini ada berita bohong ya, termasuk juga adanya disintegrasi. Sehingga opsi yang paling tepat yang dapat dilakukan warga negara mengatasi tantangan tersebut itu adalah opsi yang B ya. Menyebarkan informasi yang benar, membangun dialog antar kelompok untuk mencegah konflik. Opsi yang B. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. 30 detik dimulai dari sekarang. Di soal nomor 4, teman-teman dinyatakan bagaimana terjadi perdebatan sengit di masyarakat dan parlemen terkait wacana amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana sebagian pihak ini mengusulkan agar pemilihan presiden dikembalikan ke MPR. Sedangkan sebagian lain ingin mempertahankan sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Ketegangan ini menimbulkan kekhawatiran akan mundurnya demokrasi di Indonesia. Sehingga berdasarkan ilustrasi tersebut, pentingnya Pancasila untuk memecahkan masalah tersebut. Karena apa? Jadi kenapa Pancasila penting dalam mengatasi permasalahan tersebut? Apakah opsi yang A menjadi dasar mempertimbangkan setiap perubahan agar tetap menjamin dari kedaulatan rakyat dan keadilan sosial secara seimbang. Jadi menjadi dasar. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Termasuk juga menjamin nilai kedaulatan rakyat atau sila keempat dan sila kelima secara seimbang. Kita simpan opsi yang A. Opsi yang B digunakan sebagai alat hukum tertinggi. Ini Undang-Undang Dasar ya, bukan Pancasila. Menjadi acuan teknis lembaga legislatif ini juga undang-undang ya, atau peraturan tentang MD3, MPR, DPR, dan DPD. Ini bukan Pancasila. Digunakan oleh lembaga eksekutif agar pelaksanaan pemerintah di Indonesia tetap stabil di tengah konflik politik yang terjadi. Ini juga aturan yang berada di bawah undang-undang, baik itu peraturan presiden maupun peraturan yang dibuat oleh menteri.
Opsi yang E dijadikan dasar keputusan oleh lembaga yudikatif untuk menilai apakah usulan perubahan tersebut sesuai kepentingan bangsa. Ini juga kurang tepat. Karena peran dari Pancasila ketika ada permasalahan berkaitan dengan ketatanegaraan adalah sebagai dasar negara. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi yang A. Kata kuncinya adalah dasar, ya. Mempertimbangkan setiap perubahan agar sesuai dengan nilai sila keempat dan sila kelima. Bukan hanya fokus sebagai dasar keputusan lembaga yudikatif. Ini yudikatif kan hanya MA, MK, dan KY gitu ya. Tapi harus berdasarkan dari nilai dasar itu sendiri. Sila keempat dan sila kelima. Opsi yang A. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 5. 30 detik dimulai dari sekarang. Dalam negara demokrasi, teman-teman, pemilihan umum merupakan sarana utama mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana pemilu merupakan proses penting dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan, di mana perilaku yang mencerminkan nilai demokrasi sesuai dengan sila keempat Pancasila berdasarkan ilustrasi tersebut yang mana? Apakah opsi yang A, menggunakan hak pilih sesuai dengan arahan partai politik? Ini lebih kepada kepentingan partai ya, walaupun menggunakan hak pilih, tetapi ada intervensi, arahan dari partai politik. Ini bukan jawaban terbaik. Apakah opsi yang B, menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik dalam masyarakat? Jadi kalau opsi yang B, ini menghormati perbedaan pendapat termasuk pilihan politik dalam masyarakat. Jadi tidak ada intervensi. Kita coba simpan opsi yang B. Berikutnya, berpartisipasi aktif dengan cara mengikuti kampanye seluruh partai politik. Nah, ini bisa mengakibatkan golput ya. Kalau opsi yang D, mengikuti debat dalam pemilu untuk menilai strategi pemenangan para kandidat. Ini lebih kepada tim sukses ya. Bagaimana memenangkan para kandidat yang dijagokan. Dan yang terakhir, menerima hasil dari setiap tahapan pemilu karena pelaksanaan diawasi negara. Ini lebih kepada intervensi atau tekanan yang dapat dilakukan oleh negara. Sehingga yang menunjukkan penerapan sila keempat dalam proses pemilu adalah bagaimana kita menghargai dan menghormati perbedaan pendapat dan pilihan politik di dalam masyarakat. Opsi yang B, teman-teman. Baik, teman-teman pejuang CPNS Sekolah Kedinasan di tahun 2026 maupun pejuang CPNS umum, kita sudah berada pada akhir video kali ini. Seperti biasa, kami ingin membagikan soal tugas yang wajib teman-teman kerjakan. Silakan dicermati, kemudian dipilih yang mana sekiranya menjadi jawaban terbaik. Apakah opsi yang A, B, C, D, atau opsi yang E. Tuliskan jawaban terbaik versi teman-teman di kolom komentar, disertai juga dengan alasan. Ini tadi teman-teman berkaitan dengan soal TWK HOTS berdasarkan pengalaman peserta yang sudah tes dari tahun-tahun sebelumnya. Tetap dukung channel YouTube ini agar terus berkembang dan membagikan soal-soal terbaik yang kami miliki dengan cara klik tombol subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Jangan juga lupakan like, kemudian share sehingga banyak yang mendapatkan manfaat dari video yang kami bagikan. Teman-teman yang belum mengerjakan tryout gratis dari kami, Mentor ASN, silahkan ikuti tryout gratis yang kami cantumkan linknya di deskripsi video ini. Kemudian ada juga produk digital ebook kami, silahkan teman-teman segera miliki karena ini membantu teman-teman untuk latihan soal TWK HOTS versi soal-soal BKN. Tetap semangat belajar teman-teman, sampai berjumpa di video yang berikutnya. Terima kasih.